Bab 6. Senang bisa membaca Al-Quran. Fase A. Kelas 2. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat 1. Terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bersyukur, dan peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falah dan Quran Surat Al-Kautsar dengan baik. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Falah dan Quran Surat Al-Kautsar dengan baik. 4. Membaca Quran Surat Al-Falah dan Quran Surat Al-Kautsar dengan tartil terutama dalam menerapkan bacaan gunnah dan mat. 5. Menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falah dan Quran Surat Al-Kautsar dengan lancar. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pada peta konsep dengan gambaran pohon surat ini, menjelaskan tentang apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amati dan ceritakan gambar-gambar berikut. Manakah yang menggambarkan pesan pokok surah Al-Falah dan surah Al-Kautsar? Tahukan kalian pesan pokok kedua surah tersebut? Kata Mutiara. Bacalah Al-Quran, karena ia akan menjadi penolongmu kelak di akhirat. Bacanya dapat pahala yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran yuk, rajin baca Quran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang bisa membaca surah Al-Falah. Membaca surah Al-Falaq. Biasakanlah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awuz atau istiazah, yaitu membaca Auzubillahi minas syaitonir rojim, dan basmalah, yaitu membaca Bismillahirrohmanirrohim.
Gambar menunjukkan Bu Endang mengajak siswa-siswinya membaca ta'awuz dan basmalah. Bacaan surah Al-Falaq. Bacalah surah Al-Falaq bersama-sama. Bacalah dengan bimbingan bapak atau ibu gurumu. Setelah itu, bacalah secara bergantian. Keterampilanku. Aku bisa membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Aktivitasku. Amatilah surah Al-Falaq tersebut. Bacalah secara mandiri dan berulang-ulang. Belajar tajwid tentang mat. Tahukah kalian, apa tajwid itu? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mulai sekarang kalian harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya ya. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang mat atau bacaan panjang. Huruf mat itu ada 3 yaitu wawu, yak dan alif. Adapun syarat huruf mat adalah apabila wawu jatuh setelah dhammah, yak jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Contohnya berkumpul dalam lafadz nuhiha. Agar lebih memahami tentang hukum bacaan mat, silahkan hafalkan nadhom-nadhom ini. Hafalkan di hadapan gurumu atau di video. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf hamzah dan huruf yang sukun, maka disebut mat tabii seperti alazina amanu wakanu. Panjangnya kira-kira 1 alif. Mat asli atau mat tabii adalah mat atau bacaan panjang 1 alif atau 2 harakat. Dinamakan mat tabii karena orang yang bertabiat sehat membacanya tidak mungkin lebih atau kurang dari 1 alif. Dinamakan mat asli karena berasal dari dirinya sendiri, yaitu ketika ada huruf wawu mati didahului harakat dhammah, yak mati didahului harakat kasroh, dan alif didahului harakat fathah yang tidak bertemu dengan huruf hamzah dan sukun. Tugas. Tulislah surat Al-Falaq. 1. Ketika menulis surat Al-Falaq berilah tanda garis bawah pada lafadz yang dibaca mat. 2. Berilah angka pada garis bawah tersebut. 3. Tulis penjelasanmu di bawah tulisan surat Al-Falaq tersebut. Aktivitas kelompok. Buatlah kelompok dengan teman sebangku kalian. Bacalah surah Al-Falaq secara bergantian. Bacalah sesuai dengan bacaan mat tobinya. Siswa yang satu membaca, siswa lainnya menyimak. Sikapku. Aku senang dapat membaca surah Al-Falaq dengan tartil sesuai bacaan mat tobi. Menghafal surah Al-Falaq. Mengapa kita harus menghafal surah Al-Falaq? Agar kalian dapat membacanya dalam salat. Kita membacanya setelah bacaan surah Al-Fatihah. Apakah menghafal surah Al-Falaq itu mudah? Ya, menghafal surah Al-Falaq itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Cara menghafal Al-Quran surat Al-Falaq. Bacalah surah Al-Falaq dengan tartil. Bacalah ayat per ayat bersama temanmu. Bacalah secara berulang-ulang hingga kalian hafal dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, 1. Katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar, subuh. 2. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. 3. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dari kejahatan perempuan-perempuan, penyihir, yang meniup pada buhul-buhul talinya. 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Gambar menunjukkan Rania sedang menunjukkan hafalan surah Al-Falaq. Keterampilanku. Aku bisa menghafalkan surah Al-Falaq dengan lancar. Aktivitas kelompok. Hafalkan surah Al-Falaq. Hafalkan bersama temanmu secara bergantian. Lalu, bermainlah tebak sambung ayat. Pesan pokok surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh, fajar. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Surah Al-Falaq tergolong surah Madaniyah, karena diturunkan setelah Rasulullah hijrah.
Tahukah kalian pesan pokok dalam surah Al-Falah? Pesan pokok surah Al-Falah. Untuk mengetahui pesan pokok surat Al-Falah, kita terlebih dahulu harus mengetahui terjemahan ayat per ayat dari surat tersebut. Dari terjemah tersebut, pesan-pesan pokok dalam surah Al-Falah, yaitu 1. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. 3. Ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Falah, antara lain 1. Kejahatan makhluk, ciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kejahatan di waktu malam. 3. Kejahatan tukang sihir. Dan 4. Kejahatan orang yang dengki. 4. Dengan membaca surah Al-Falah, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Sikapku. Aku terbiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin membaca Al-Quran. Namira membaca Al-Falah saat ketakutan. Bismillah, aku pasti bisa. Pasangkan beberapa ayat berikut dengan gambar yang sesuai menggunakan tanda panah.